Selamat siang teman-teman Sinar Tani, teman-teman penonton sekalian. Hari ini kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol tentang benih jagung. Benih jagung ini sangat penting karena kita banyak sekali tergantung kepada tanaman jagung, produksi jagung ya, untuk makanan manusia, makanan hewan dan sebagainya. Nah, saya mengundang Pak Deddy Supriyadi, pemimpin perusahaan yang memproduksi atau penangkar benih jagung hibrida kebanyakan ya Pak ya. Benar Pak. Ya, terima kasih Pak Deddy. Selamat datang ke acara ini dan kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Siap. Baik, saya mengamati dari profil perusahaan Pak Deddy ini. Ini perusahaan penangkar benih jagung yang milik orang pribumi ya, orang lokal ya, yang tentu bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan produk-produk yang datang dari luar ya. Tentu ini satu upaya yang sangat lumayan kerja keras karena kita harus bersaing dengan yang sudah besar. Nah, saya ingin di sini menitik beratkan kepada masalah promosi Pak. Kebetulan hari ini kan kita ada di acara gebiar benih tanaman pangan. Bagaimana Pak Deddy cerita dulu bagaimana ini dibangun dalam cerita yang sangat pendek ya, dan latar belakang Pak Deddy apa sehingga mempunyai minat di perusahaan ini. Oke, yang pertama salam buat semua para sahabat Sinar Tani. Terima kasih buat Pak Mehmet, pimpinan Sinar Tani yang sudah bersedia mengundang kita nih untuk diskusi di pagi menjelang siang, dan alhamdulillah cerah sekali. Dan hari ini kita dalam rangka gebiar benih, dalam rangka gebiar benih. Terima kasih juga buat panitia yang memberikan, jadi kaitan sama promosi Pak, ini langsung aja kebetulan promosi, kebetulan lagi gebiar benih, karena buat kita gebiar benih juga salah satu contoh dari program promosi buat kita, bagaimana untuk kita bersaing di industri. Yang pertama, pemerintah memfasilitasi, memberikan kesetaraan. Jadi hari ini kan semua orang dikasih tempat masing-masing, semua orang dikasih tempat, dikasih waktu untuk berkreasi. Artinya dalam rangka promosi orang akan melihat langsung nih produk kita, produk market yang market leader dan lain ada di tempat yang sama, ada dengan perawatan yang sebenarnya tidak jauh berbeda, sehingga karena kita tahu dalam kunci promosi itu kan yang pertama kita harus melihat baru percaya, karena dalam hidup mungkin hanya dua, kita tidak melihat tapi kita percaya. Yang pertama dengan Tuhan, kita nggak melihat Tuhan tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua adalah listrik mungkin Pak. Siapa yang berani megang listrik, megang setrum kan nggak kelihatan, tapi orang nggak berani. Tapi kalau untuk produk seperti jagung, terutama jagung hibrida, kunci untuk kita promosi adalah kita pastikan ada tanamannya dulu, kita pastikan ada dirawat dengan baik, dan baru kita undang semua orang untuk melihat sehingga dia tahu bahwa produk itu bisa ditanam dan menghasilkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan petani itu sendiri. Itu mengenai promosi. Oke, berikutnya cerita sekilas mengenai Raja. Raja sendiri adalah PT Raja, PT Restu Agro Projaya Mas. Itu kita baru berdiri 2019. Jadi 2019 ini sudah masuk tahun ke-5 kita ada. Jadi awalnya adalah sebelum masuk ke industri benih jagung buatan sendiri, buatan Raja, kebetulan saya pernah bekerja di salah satu perusahaan multinasional terbesar untuk jagung, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, sampai 2017 akhir. Di sanalah pengalaman bagaimana sih membuat jagung, bagaimana sih memproduksi jagung, membreeding jagung dan lain-lain. Ditambahkan dengan tadi background pendidikan yang di pertanian, akhirnya setelah 2017 itu perusahaannya diakuisisi, kebetulan perusahaan besar tadi, karyawannya 2017 itu di off semua karena bisnis di Indonesia ditutup. 2018
Nah, kita bingung mau ngapain nih. Kita punya Sudah ilmu. ceritanya, ya? Bener Pak, ceritanya bingung sebenarnya. Kita bingung mau ngapain. Kita punya ilmu. Iya. Kita punya ilmu, kita punya background pendidikan di sana, kita punya pengalaman. Kok kayaknya sayang kalau kita hanya selalu terjebak sama dunia korporasi, dunia kapitalisme. Nah, dari sana kita cobalah kolaborasi sama teman-teman yang juga pensiun juga di periode itu. Ayo kita bikin sendiri. Hanya 2018 kita coba mulai kawin-kawinkan. Hanya 2019 bikinlah perusahaan yang namanya Restu Agro Bejaya Emas. Kemudian seiring berjalannya waktu, sudah tahun kelima, alhamdulillah, karena produk itu kan harus punya segmen pasar yang jelas. Produk itu harus bisa mengisi kebutuhan petani. Petani kita kan luas, dari ujung Sabang sampai Merauke, semua punya keinginannya masing-masing. Jadi kita sekarang tidak hanya punya 1 hibrida, untuk jagung kita sudah punya 9 hibrida. 9 hibrida. 9 hibrida. Dalam itu hasil perkawinan Pak, sendiri. Benar, kita dari secara genetik, secara pemulihan kita kerjakan sendiri di site kita di Kediri, dan sekarang alhamdulillah dari ribuan galur, ribuan hibrida yang kita miliki, 9 sudah kita lepas di pasar untuk memenuhi kebutuhan dari petani-petani yang memang sangat unik. Oke. Nah, dari sekarang produksinya sudah lumayan besar ya. Sebetulnya berapa pangsa pasar raja ini di dunia perbenihan jagung, dalam artian yang disampaikan dan dijual kepada para petani, Pak? Berapa persen kira-kira? Kalau secara pasar itu kan volume kebutuhan benih ya mungkin sekitar 50-an ribu ton benih. Jadi kita hari ini range-nya masih di sekitar ya antara 6-8% lah Pak dari market share. Kira-kira 8-9% ya, sekitar itulah Pak market share kita di industri. Baik yang untuk free market maupun yang support pemerintah. Saya lihat perkembangannya mulai 2019 ya, 2017 ya, sampai 2023 itu pesat sekali tuh. Pada 2023 itu produksi, pemasaran dan sebagainya itu sudah sangat tinggi gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu kiat semacam apa tuh sampai ke situ? Oke, yang pertama adalah bisnis ini kan bisnis merek. Artinya untuk bisa punya merek ya harus investasi di awal-awal, dan tadi growth-nya itu tidak 1, 2, 3, karena contoh nih simple, pada saat ada petani nanam 10 orang, 10 orang 8 itu happy, 2 mungkin nggak happy, yang 2 nggak nanam lagi, tapi yang 8 itu akan biasanya ajak kawan-kawannya Pak. Sehingga bisnis growth bisnis itu bukan percentage tapi akan jadi lonjakan. Jadi tadi Pak dalam promosi ya, karena memang kenapa menjadi besar, satu adalah kita sudah invest dari awal kita berdiri untuk mengenalkan produk kita. Kemudian alhamdulillah tahun 2023 itu pertama kali kita ikut program pemerintah. Oke. Jadi sama Gembiar Benih tahun lalu 2023 itu kan di Yogyakarta. Kebetulan kami ketemu sama tim lengkapnya Kementerian Pertanian. Waktu itu ada Pak Menteri yang sebelumnya juga hadir. Kemudian ditanya, ini benih apa kok bagus? Kita bilang ini benih Raja RSA 002. Terus beliau bilang, ya coba aja dibawa ke kementerian. Akhirnya setelah acara kegiatan 2 bulan kemudian pertama kali kita berkolaborasi dengan kementerian. Dan itu juga jadi momentum buat kita. Kenapa? Karena kalau kita biasanya mengenalkan itu kan dalam skala kecil Pak. Kita kenalkan 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo di kelompok-kelompok tani. Nah, pada saat kita berkolaborasi dengan kementerian, itu nggak lagi 10 kilo, 20 kilo. Tiba-tiba permintaannya 10 ton, 20 ton. Itu langsung di-drop di kelompok tani. Jadi, momentum itu dapat banget feel-nya, karena petani langsung kenal brandnya. Yang tadinya cuma 1 titik, 2 titik, ini jadi seluruh titik. Yang dulu jangkauan kita mungkin hanya berapa provinsi misalnya, ini jangkauannya jadi se-Indonesia Raya. Tapi stok waktu itu bisa memenuhi? Alhamdulillah kebetulan gini Pak, karena memang kita kan dasar planning produksi itu kan tidak hanya periode pendek 1, 2 bulan, 3 bulan. Nanam itu kan untuk kebutuhan 1 tahun. Jadi ceritanya di 2023 akhir kami itu kan punya buffer stok untuk sampai bulan Juli Agustus tahun 2024 sebenarnya Pak. Tiba-tiba permintaan dari kementerian dengan program yang cukup besar, akhirnya ya sudah, stok free market itu kita tarik, kita ambil semua, kita
support untuk pemerintah. Makanya di periode itu di mana hampir perusahaan itu tidak punya ready stock, ya alhamdulillah kita ada dan kita support itu. Kemudian akhirnya kan kita jadi opportunity baru nih Pak. Kalau dulu harus habis dulu di bulan Juli baru nanam lagi. Akhirnya di bulan Desember itu kita nanam lagi Pak. Januari nanam lagi. Akhirnya kan benefitnya jadi dua tuh. Satu adalah kita bisa support pemerintah dan petani yang butuh benih. Yang kedua, petani benih kita nih Pak, yang dulu cuma nanam misalkan hanya di Juni-Juli, kita ajak lagi nih nanam di periode bulan 11, bulan 12, bulan 1. Akhirnya kan secara ekonominya juga jadi lebih baik. Itu kan jadi lingkaran menguntungkan untuk semua. Dari sisi kita dapat cash flow yang lebih cepat. Yang kedua, kita dapat masif promosi Pak. Raja ada di mana-mana nih jadinya. Oke. Itu saya kira momentum yang sangat besar lah ya. Begitu mendapatkan pesanan yang besar, stok ada, nah disitulah mulai melonjak ya. Benar Pak. Nah itu dari segi proyek yang datang dari pemerintah ya Pak. Tapi kalau dari si perusahaan sendiri, strategi apa untuk bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lama mapan di situ? Yang pertama, satu adalah investment dari sisi produk. Jadi kebetulan kami tim riset kita di Kediri itu setiap tahun itu punya target minimal punya 500 hibrid baru untuk kita seleksi. Sampai hari ini kita mungkin sekitar sudah ada 3.000-an hibrid, dan tadi 9 alhamdulillah sudah dilepas. Di depan ini sudah ada sekitar 20 yang sebenarnya juga akan siap. Artinya itu hasil breeding sendiri. Hasil breeding sendiri. Jadi kita punya banyak galur, kita punya banyak hibrid. Kunci pertama di produk dulu, untuk kita bisa bersaing. Kalau produk kita bagus dan kalau banyak pilihan kan lebih mudah Pak. Kalau kita cuma punya 1-2 milih susah. Itu udah given. Tapi kalau kita punya banyak, memilih yang bagus menjadi kesempatan. Jadi kita punya kesempatan untuk memilih banyak produk yang memang nanti sesuai sama kebutuhan. Jadi pemilihan produk itu kita punya di situ karena produk kita banyak yang alhamdulillah unggul dari sisi hasil dan ketahanan. Yang kedua, investment Pak, lagi-lagi. Investment di R&D tidak cukup. Kita harus investment dari sisi sales marketing. Alhamdulillah kita sudah buka itu 7 region. Kita dari mulai Sumatera Utara, Aceh sampai Lampung ada timnya. Itu mungkin ada sekitar 20-30 orang. Kita di Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ada timnya. Sama juga sales agronomisnya cukup banyak lah. Di NTB sampai NTT kita juga ada tim, di Sulawesi, yang belum di Kalimantan sama di Papua. Total berapa total? Total tim sales agronomi dari mulai yang di lapangan sampai manajernya mungkin hampir 100 orang Pak. Jadi itu yang membawa brand kita masuk dari petani ke petani, masuk dari kampung ke kampung untuk kita kenalkan. Dan mereka berperan juga sebagai ya seperti penyuluh begitu ya. Dan kita juga sebenarnya tadi kan kita itu kan tidak sendiri sebenarnya. Petugas kita juga kita arahkan untuk berkolaborasi Pak sama penyuluh pertanian. Contoh kan KPI-nya sama nih, bikin kegiatan di lapangan menyuluh tentang meningkatkan produktivitas misal. Jadi kalau ada kegiatan penyuluhan, kami biasanya gandeng penyuluh pertanian. Kita siapkan tempatnya, mereka akan bantukan, mereka juga petaninya banyak didatangkan, konsumsi apa kita siapkan, sehingga ini jadi kolaborasi yang baik antara kita sama penyuluh. Wong KPI-nya sama, lokasi kerjanya sama. Jadi sebisa mungkin kita lakukan itu. Yang kedua, bahkan pada saat penyuluhan kan biasanya sendernya ada tanaman, ada panen. Kami biasanya ngundang BPP Pak untuk lakukan ubinan. Berapa sih hasil realnya lahan yang di petani tadi, sehingga ini yang melihat hasil itu bukan dari maunya kita, tapi memang kita libatkan pihak ketiga. Biasanya BPP, dan BPP kan selalu mengeluarkan ada surat tuh hasil ubinan. Itu juga sangat powerful Pak untuk membuktikan ini loh produk ini hasilnya tinggi. Bukan dari kami yang cerita, tapi kita kolaborasi dengan penyuluh pertanian. Jadi ada kedekatan dengan aparat-aparat pemerintah yang terkait dengan penyuluhan ya. Benar Pak. Iya. Kemudian agronom Bapak itu yang ada di lapangan, mereka juga dekat dengan penyuluh-penyuluh yang dari pemerintah ya. Mereka yang setiap hari ditulis sama penyuluh-penyuluh tadi Pak. Ya. Jadi kita bikin kegiatan itu selalu seringnya melibatkan BPP sama penyuluh pertanian. Jadi tim agronomis selalu ada di situ dan berdampingan lah Pak. Karena tadi tujuannya sama kok, meningkatkan produksi petani. Dalam kegiatan Gebiar ini
perusahaan Bapak diundang oleh Kementerian Pertanian? Benar Pak, kita diundang Kementerian Pertanian, jadi semua yang tanam sini memang diundang sama pemerintah untuk bisa menunjukkan nih bagaimana sih produknya, bagaimana varietas, langsung ditanam di tempat yang sama dan diundang ribuan customer Pak, stakeholder di industri pertanian. Jadi menarik sekali. Ini menarik sekali ini. Satu hal yang saya ingin tahu itu adalah lokasi kan biasanya sudah ditentukan ya, belum tentu lokasi yang paling pas untuk tanaman tertentu. Benar. Misalnya kita lihat padi tadi ya, mungkin padi itu lebih optimal untuk dikembangkan di lahan yang datar rendah. Tapi di sini di Soreang dengan ketinggian 700 meter, belum tentu itu optimal ya. Sehingga hasilnya ya padinya tidak secepat yang kita harapkan seperti di dataran rendah ya. Kalau untuk jagung ini gimana Pak? Benar Pak, jadi karena kita tidak bisa memilih lokasi, artinya apa yang ada adalah given. Bagaimana kita memanfaatkan secara optimal. Contoh lahan kita Pak, lahan kita ini posisi paling bawah. Jadi pada saat pertama mau tanam kita nggak bisa tanam Pak. Itu banjirnya, airnya semua lari ke sini Pak. Ini kan paling bawah nih, Bapak lihat ini kita paling pojok nih, paling ujung. Jadi lahan kita itu yang selalu kebanjiran. Akhirnya apa yang terjadi? Kita keringkan dulu Pak drainase, kita pasang got-got besar. Yang lain sudah nanam, kita 2 minggu kemudian baru nanam. Jadi Bapak bisa lihat tanaman kita paling hijau nih, karena umur kita ya sekitar 1-2 minggu paling muda. Tapi tadi dengan upaya teman-teman, Bapak bisa lihat gulutan kita paling tinggi, drainase kita lumayan, kita bangun yang besar. Karena apapun yang ada, ya kita harus memberikan yang terbaik. Karena kita nggak bisa memilih apa yang diberikannya, itulah rezeki kita. Tinggal bagaimana kita kejar itu dengan kondisi apapun, kita harus lebih baik. Nah itu juga memang jadi mutu dalam bisnis kita Pak. Dimanapun kita berada, ya kita harus menunjukkan bahwa kita yang terbaik. Bapak bisa lihat kalau keliling juga, sedikit promosi jadinya Pak. Mungkin masuk ke lahan kita paling wah nih Pak. Ada banner-bannernya, ada gubuk-gubuknya, dan lain. Satu adalah sebagai sarana promosi. Yang kedua, ya kita mau tunjukkan bahwa perusahaan dalam negeri itu juga ada yang nggak kaleng-kaleng. Dan di sini bukti nyata lah mestinya pada saat orang keliling visit akan melihat bahwa raja itu bukan lagi kelasnya yang hidup segan mati tak mau. Mestinya ya tadi kita bisa buktikan bahwa raja itu adalah perusahaan yang komitmen terhadap quality, perusahaan yang komitmen terhadap investasi, dan perusahaan yang komitmen terhadap kemajuan pertanian Indonesia. Nah, dalam upaya untuk promosi dalam jangka panjang nih Pak ya, karena yang dihadapi oleh perusahaan raja ini kan harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang raksasa lah ya, yang besar. Apa kiat-kiatnya kira-kira Pak? Mengacu ke teori keberlanjutan. Kalau kita bilang kadang yang bertahan itu belum tentu yang kuat. Survival of the fittest, kan ada tuh zamannya Darwin dulu. Yang bertahan itu bagaimana yang bisa fit sama lingkungan. Satu adalah strategi kita adalah pertama tadi sama dari produk. Produk ini dibuat di sini, otomatis secara ketahanan dan lain-lain secara kebutuhan harusnya lebih sesuai lah untuk kebutuhan petani. Yang pertama. Yang kedua adalah kita itu kan punya sebagai lokal kita punya keuntungan. Kami bisa lebih dekat nih sama petani, sama customer. Contoh, kita ada perlu support apa-apa nih terhadap Balaraja. Kalau yang lain mungkin mau approvalnya ke global dulu Pak. Kalau kita ya tinggal saya samperin aja ke sana kan, karena organisasinya kan kecil ya, organisasinya kecil, rapat, jadi lincah mestinya. Artinya dengan itu kita mestinya bisa lebih unggul lah kalau mau berakselerasi. Yang ketiga, ya kita cenderung memang kemitraan dan transparansi. Jadi terhadap petani kita binaan yang baik yang diproduksi maupun yang dikomersial itu kita jadikan sebagai keluarga besar. Terhadap jaringan distribusi kita selalu open, ini loh produksi jagung, ini loh kualitas, ini loh biaya, harga, dan lain-lain. Sehingga target kita apa? Bisnis ini tuh bukan hanya bisnis saja. Bisnis ini adalah bisnis semua orang yang terlibat di dalamnya. Bukan hanya mengejar keuntungan semata, tapi kita juga memastikan adanya keberlanjutan. Contoh simpel yang di petani produksi Pak. Kita ada program namanya petani padi raja.
Jadi petani produksi yang nanam jagung produksi, kan musim kemarau biasa nanam, musim hujan dia butuh benih padi. Kami produksi benih padi namanya Putih Raja itu kita berikan untuk free, Pak. Jadi kalau habis nanam benih jagung, mereka kita kasih benih padi yang memang mau nanam padi. Jadi kemasan komersial yang sangat menarik, eye catching, dan kita pastikan kualitasnya bagus, kita berikan ke mereka sebagai program keberlanjutan. Satu lagi, Pak, dari sisi produk, sayangnya nggak ada nih. Kita punya punya produk dengan kemasan ember pil, satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia, Pak. Jadi biasanya kemasan benih itu kan 20 kilo dalam bentuk sak atau dalam bentuk karton. Artinya setelah digunakan nggak berguna lagi, bang, dijual ke rosok ya. Tapi kalau kita pakai ember, jadi lebih sustain terhadap lingkungan. Yang kedua, petani punya manfaat. Dia beli 10 kilo dapat ember. Embernya bisa untuk wadah air, bisa untuk untuk simpan yang lain-lain. Bahkan kemarin Pak Wamen, wah ini tukang martabak bisa pakai, kata Pak Wamen, untuk bikin adonan katanya. Nah, itu semenarik mungkin kita kemas dari sisi promosi. Saya senang mendengar jawaban ini. Jadi ada sikap optimisme di situ ya, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar itu. Kemudian kita tidak minder, tetapi kita mencoba melihat di mana sih kemenangan kita. Ya. Tadi disebutkan bahwa kita lebih dekat dengan petani, lebih akses, lebih mudah berkomunikasi. Ya. Nah, kenapa itu yang kita tidak lakukan? Kita lakukan gitu ya. Saya kira sangat betul ya, dan mudah-mudahan para petani kita yang mendengar wawancara ini bisa melihat keseriusan dari perusahaan Raja ini ya, mudah-mudahan bisa saling bekerja sama. Nah, kira-kira untuk kedepannya lagi apa yang diharapkan dari pemerintah untuk mendorong kemajuan usaha-usaha lokal ini, Pak? Satu, yang pertama dari sisi regulasi, bagaimana itu bisa memudahkan teman-teman produsen lokal itu untuk bisa bukan hanya bisa bersaing ya, bisa menjalankan bisnis. Yang pertama, misal kita start dari bagaimana pelepasan varietas. Karena semakin mudahnya akses untuk melakukan pelepasan, kan mereka punya bahan juga untuk kemudian menjadi bisnisnya mereka. Mudah-mudahan ya tadi, kalau sekarang kan pelepasan varietas masih 8 lokasi, ya mungkin nantinya bisa lebih disimplify, karena saya yakin perusahaan juga selain yang untuk multi lokasi, mereka biasanya akan banyak di monoplot. Jadi mudah-mudahan metode pelepasan varietas nantinya lebih bukan memudahkan ya, lebih membuat teman-teman itu nyaman untuk mengerjakan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu ada juga dari pemerintah mungkin bisa support dari sisi karantina. Ya, kenapa? Karena biasanya kirim barang antar pulau itu periodenya kadang ya tadi, karena benih harus padahal sama-sama di Indonesia nih. Mungkin perlu dikaji ulang lah nanti, kalaupun memang ada penyakit tertentu yang ditakutkan outbreak, ya mudah-mudahan ada rekomendasi diberi perlakuan apa sehingga jangan sampai benih nggak dikirim. Yang ketiga dari BPSB, kan ada rekanan produsen itu kan BPSB, Balai Pusat Sertifikasi dan Pengawasan Benih kan. Ya mudah-mudahan kolaborasinya terus dijaga dan semakin baik, karena sekarang pindah antar provinsi, sama-sama di Jawa, perbatasan saja itu harus diuji 2 tempat. Dan mudah-mudahan nanti bukan lebih simpel ya, lebih tepat sasaran dan cari solusi terbaik lah Pak untuk itu. Itu aja tambahannya untuk pemerintah. Saya kira usulan-usulan yang sangat logik ya. Semuanya itu bisa dipermudah, bukan berarti disederhanakan begitu saja ya, tetapi lebih efisien lah gitu ya. Saya ingin mengingatkan kepada para penyuluh kita di lapangan ya, ini adalah satu ide yang sangat bagus. Kita bisa bekerja sama dengan para penyuluh dan para agronom yang bekerja di perusahaan-perusahaan, sangat menguntungkan bagi petani. Memang yang akan kita bantu sepenuhnya itu adalah petani. Pak Dedi, terima kasih. Ini satu pencerahan yang luar biasa ya. Saya melihat di sini jagungnya luar biasa, dan kalau dibandingkan dengan yang lain, salah satu keuntungannya adalah ada dua tongkol itu untuk setiap pohonnya. Ini saya kira akan menambah
meningkatkan produksi ya. Benar, Pak. Mudah-mudahan selalu berhasil. Amin, Dan amin. kita akan ketemu lagi pada acara-acara yang berikutnya. Makasih Pak Dede. Terima kasih banyak. Terima kasih para pemirsa semuanya, dan sampai berjumpa dalam acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.